Selanjutnya, saudara menyebarkan video pribadi mantan kekasihnya hingga melakukan kekerasan dilakukan oleh mahasiswa di Pandeglang, Banten. Kasus ini sudah sampai meja hijau. Ya, namun keluarga korban merasa ada yang janggal nih dalam persidangan. Seperti apa kasus ini? Berikut diskusinya bersama Nabil Abiasa. Revenge porn lagi-lagi terjadi. Nggak terima ngelihat mantan bahagia, emosi, dendam. Lalu menyebarkan foto ataupun video pribadinya sang mantan tanpa seizinnya. Bahkan ada kasus di mana salah satu pihaknya ternyata tidak sadar kalau dulunya pernah divideoin. Nah, ini yang lagi ramai. Pernah dengar gak? Dengan kata-kata lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Karena dampaknya bisa macam-macam. Bahkan bisa membutakan hati nurani dan juga akal sehat. Salah satu yang lagi ramai adalah revenge porn, yaitu penyebaran video asusila tanpa persetujuan orang yang berada di dalamnya. Dan mungkin kalau ingat, ini adalah kasus serupa yang dialami juga oleh artis beberapa waktu lalu. Dan kali ini kembali terjadi. Tidak terima cintanya diputus sepihak, seorang mahasiswa di Pandeglang menyebarkan video asusila yang berisi rekaman kekasihnya yang saat itu katanya dalam keadaan tidak sadar kepada keluarga, teman-teman, hingga dosennya. Selain menyakiti fisik, pelaku juga disebut-sebut mengancam membunuh mantan kekasihnya itu. Bahkan sang kakak telah memposting gambar adiknya yang mengalami luka-luka diduga akibat penganiayaan. Singkat cerita, mahasiswa ini akhirnya dilaporkan oleh keluarga korban ke Cybercrime Polda Banten. Kasus ini juga sudah sampai ke persidangan. Tapi bukan berarti jalan keadilan, khususnya bagi korban yang videonya sudah disebarluaskan bisa langsung didapatkan. Kakak korban lewat akun Twitternya menuturkan, di luar ruang sidang, jaksa kerap menggiring opini psikologis korban untuk memaafkan dan mengikhlaskan kasus ini. Sehingga ada dugaan dari keluarga korban, tersangka bisa bebas dari jerat hukum. Pihak korban yang mencoba lapor ke Posko Perlindungan Perempuan dan Anak di Kejari Pandeglang justru mendapat respon kurang baik dari jaksa yang dilaporkannya itu. Lalu apa tanggapan kejaksaan soal cerita keluarga korban terhadap sang jaksa? Saya sebagai Kajati bersama Aspidum juga dengan Aswas sudah langsung klarifikasi kepada jaksa, mulai dari jaksa peliti yang ada Pratut di Kejaksaan Tinggi, kemudian sampai jaksa penuntut umum ditambah dari Kejaksaan Negeri Pandeglang, belum menemukan ketidakprofesionalan karena semua sudah dilakukan sesuai hukum acara yaitu KUHP, juga semua sesuai SOP. Revenge porn dalam beberapa kasus mayoritas korbannya adalah perempuan. Tidak ada aturan atau undang-undang khusus memang. Tapi bukan berarti ancaman pidananya juga biasa-biasa saja. Kalau itu perbuatan dilakukan dengan paksaan, ya, maka itu bisa jadi kejahatan yang bisa memberatkan dirinya. Tetapi kalau perbuatan itu dilakukan dengan sukarela, maksudnya mau sama mau, ya, maka itu hanya kena semacam pencemaran nama baik. Belum lagi jika terbukti telah melakukan kekerasan, maka ada hukuman lainnya yang bisa diterima. Tidak hanya soal kasus video penyebaran pribadinya tersebut. Juga umpamanya secara ekstrim itu dituduhkan dengan percobaan pembunuhan, ya, umpamanya pasal 338, ya, percobaan pembunuhan. Tetapi kalau hanya kekerasan saja tanpa ada indikasi bahwa dia akan melakukan pembunuhan, ya, maka dia bisa dikenakan pasal untuk melakukan kekerasan.
Kasus kayak gini tuh bukan yang pertama, tapi udah banyak banget kekerasan, revenge porn yang dapat merugikan korbannya, khususnya mereka yang masih remaja. Dan yang mencengangkan, kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, pelaku kedua terbanyaknya adalah pacar dan mantan pacar. Kalau dilihat yang satunya lagi, nomor 2, kekerasan berbasis gender yang dicatatkan di Catahu kita ini dalam 21 tahun, itu adalah kekerasan dalam pacaran atau kekerasan mantan pacar, itu sekitar 29.000. Ini dari data 11 tahun, totalnya adalah 2.671.964. Teknologi handphone kayak gini memang sangat memudahkan kita di era modern, tapi bisa membuka peluang kriminalitas melalui media digital. Salah satunya adalah dengan perekaman dan penyebarluasan foto maupun video pribadi. Jaga privasi, terutama saat akan mengunggah atau bahkan saat mengirimkan ke orang, meskipun yang kita kenal dekat. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.